19010161364. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS ilmu penyuluhan. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pergaulan bebas, yaitu seks bebas dan dampaknya terhadap agama. Pergaulan bebas adalah suatu perilaku menyimpang yang dimana kata bebas itu memiliki arti melewati batas-batas norma yang berlaku atau batas-batas norma yang ada. Dan seks bebas adalah suatu bentuk perilaku menyimpang yang didasari oleh dorongan seksual untuk melakukan kesenangan seksual terhadap lawan jenis dan di luar ikatan pernikahan yang sah. Di dalam seks bebas itu memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu kurangnya moral-moral dan nilai agama, dan tidak bisa memanfaatkan waktu luang yang ada, dan emosi yang tidak sehat, kurangnya tidak terkontrolnya komunikasi dengan orang tua, serta pergaulan terhadap teman sebaya yang ke arah negatif. Dan dalam seks bebas itu juga memiliki dampak-dampaknya, yaitu akan adanya penyakit kelamin dan melakukan aborsi serta depresi, dan juga akan mengakibatkan kehamilan di luar pernikahannya serta perubahan karakteristik seseorang. Dan dalam seks bebas itu mengarah ke arah perzinahan dan merupakan perzinahan. Perzinahan itu adalah suatu perbuatan keji yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perzinahan sudah diatur dalam surat Al-Isra ayat 32, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah sesuatu yang paling keji dan yang paling buruk. Sudah diterangkan dalam Al-Quran bahwa perzinahan dalam agama Islam itu sangat dilarang, karena jika seseorang melakukan perzinahan itu sudah tidak memiliki martabat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di mata masyarakat. Dan jika kalian berzina, itu kalian mendapatkan hukuman dunia dan akhirat. Hukuman akhirat itu kalian akan mendapatkan dosa yang setimpal-timpalnya dan akan mendapatkan siksaan api neraka, karena Allah sangat membenci seorang yang melakukan perzinahan. Hukum yang terjadi di masyarakat yaitu adanya hukum sosial, atau seseorang yang melakukan perzinahan itu akan menanggung beban moral dari masyarakat. Misalnya seseorang yang melakukan perzinahan akan mendapatkan cemooh atau akan mendapatkan hinaan. Untuk mengatasi perzinahan banyak yang bisa kita lakukan, yaitu salah satunya itu kita menanamkan nilai-nilai agama dan moral-moral agama. Kita mempelajari nilai-nilai agama, larangan Allah, dan apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam agama Islam itu sudah jelas diterangkan untuk tidak mendekati zina dan tidak melakukan perzinahan, karena sesuatu yang sudah berhubungan dengan perzinahan itu sudah sangat salah dan sangat tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perzinahan itu sendiri kita bisa mengatasinya dengan menanamkan nilai-nilai agama dan moral-moral agama. Dengan adanya nilai-nilai agama dan keimanan yang kuat dalam diri kita, kita tidak akan melakukan perzinahan tersebut. Seperti kita mengikuti majelis taklim remaja, seperti itu, dan kita mengisi kekosongan waktu kita dengan hal-hal yang berguna, misalnya kita mengaji ataupun membaca hadis ataupun yang berguna, dan tidak melakukan apapun kegiatan yang ke arah negatif. Dalam perzinahan itu sendiri, hukum yang paling berat itu adalah hukum di akhirat,
Karena jika kalian melakukan perzinahan, kalian akan memasuki neraka. Dan hukum masyarakat itu, kita kalau di masyarakat itu mendapatkan hukum sosial. Misalnya kita mungkin dijauhi dengan masyarakat. Untuk menghindari dalam perbuatan zina itu, yaitu selalu mendekatkan diri kepada Allah, beribadah pada Allah, menjaga hati, mata, dan pikiran, serta memilih pergaulan yang baik, pergaulan yang soleh, dan hindari tempat-tempat yang mengarah ke arah maksiat, serta memperdalam ajaran Allah, serta menjauhi larangan dan mendekatkan anjuran-anjuran Allah dan Nabi. Yang bisa kita lakukan untuk menjauhi zina yaitu menumbuhkan rasa takut akan azab Allah dan mengingat bagaimana akibat dan dampak jika kita melakukan zina. Karena kalau kita akan melakukan zina, itu kesucian kita sudah tidak ada lagi dan menghilangkan keimanan kita, serta menghilangkan nilai-nilai keagamaan yang ada dalam diri kita, serta kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, menjaga hati, mata, dan pikirannya. Dalam Islam sudah sangat jelas larangan terhadap perzinahan. Banyak yang bisa kita lakukan untuk menghindari godaan syaitan, seperti godaan perzinahan atau godaan melakukan pergaulan bebas, karena perlakuan atau perilaku seperti itu akan merugikan diri sendiri dan hanya mendapatkan dosa dan dosa di akhirat. Dalam Islam, Allah sangat jelas melarang perbuatan zina bagaimanapun bentuknya, karena perbuatan zina itu akan mendapatkan dosa yang sebesar-besarnya, dan perbuatan zina itu akan merugikan diri sendiri mengingat dampak dan akibatnya yang begitu besar bagi kita. Untuk itu, mari tanamkan nilai dan moral-moral agama yang tercipta dalam diri kita, memperdalam agama, pendidikan agama dalam diri kita, mendekatkan diri kepada Allah, dan menjauhkan segala larangan yang Allah berikan kepada hambanya. Untuk itu, mari bersama-sama mengingatkan satu dengan yang lain untuk tidak mendekati zina, dan kita juga harus menahan keimanan kita. Untuk itu, saling mengingatkan antara satu dengan yang lain dan kesadaran dari diri masing-masing itu dapat mencegah kita ke arah yang negatif. Untuk umat muslim, kita tidak boleh melakukan perzinahan sekalipun, karena perzinahan itu dosanya sangat besar dan Allah tidak akan mengampuni seseorang yang melakukan perzinahan. Untuk itu, mulai saat ini kita harus memperdalam agama dan nilai-nilai dan moral-moral agama. Kita tidak boleh terbawa oleh pergaulan yang negatif, karena kita hidup hanya sekali di dunia dan kita tidak bisa memikirkan hanya duniawi. Kita juga harus memikirkan bagaimana kita ke depannya, bagaimana nanti kita di alam berikutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.